Cuma dengan dua bahan ini bisa menjadi menu buka puasa yang seger guys. Yap, ini aku punya sayurnya aneh ya, bentuknya kayak durian. Kalau di tempatku ini namanya sayur kluweh ya teman-teman. Cuma dua bahan yaitu daun gedondong sama sayur kluweh ini teman-teman. Sayur ini cukup langka ya karena pohonnya itu sudah mulai punah ya. Yap, rencananya aku mau bikin sayur asem kluweh teman-teman. Kalau di daerah teman-teman ini namanya sayur apa? Mungkin nanti bisa sepil ya. Sayur kluweh ini kenapa aku bilang itu sayuran langka? Karena di akhir-akhir ini itu pohonnya itu nggak banyak ya. Mungkin hanya tertentu aja. Sayuran ini menurut aku masih kegolong kayak sayuran di buah nangka kayak gitu teman-teman. Tahu nggak, biji dari buah kluweh ini itu bisa dimakan kalau yang tua. Kalau yang tua itu kan udah keras, udah atos gitu dan warnanya coklat. Kalau di daerahku itu namanya beton teman-teman. Beton dari biji buah kluweh ini teman-teman. Jujur ini harus aku kupas dulu dengan hati-hati karena dia punya getah dan getahnya itu sangat lengket sekali. Aku agak kesusahan karena pisauku itu ternyata udah ketul, udah nggak tajam ya. Padahal udah aku osek tadi, udah aku tajemin, tapi ternyata daging buah kluweh ini terlalu tebal sampai aku mengupasnya itu pakai tenaga. Belum lagi ribetnya itu harus pegang kresek supaya aku nggak kena getahnya, karena kalau udah kena getahnya itu lengket di tangan, aku kesulitan membersihkannya. Dulu itu aku pernah membersihkan dan aku sangat kesulitan ya teman-teman. Jadi ini aku lapisi kresek putih ini. Penampakan buah kluweh yang udah dicuci seperti ini teman-teman. Asli ini sebetulnya itu sayurnya enak, lezat sekali, tapi ya itu prosesnya harus menunggu mengupasnya yang lama, butuh tenaga dan biaya juga. Oke, sabar ya teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan, mau mendeskripsikan bagaimana buah kluweh itu. Tahu nggak, buah kluweh ini itu kalau udah tua sama pohonnya itu dia bisa jatuh sendiri teman-teman. Namanya trombol. Kalau di daerah aku itu namanya trombol teman-teman. Trombol itu buah kluweh yang dia udah tua dan dia itu udah gembok gitu, udah monyet bahasanya ya. Jadi kalau udah tua itu yang diambil bijinya teman-teman. Nanti kalau bijinya itu direbus itu namanya beton. Beton godok itu enak sekali teman-teman kalau teman-teman udah pernah nyoba ya. Sayangnya akhir-akhir ini aku itu nggak pernah nemuin ini sama witnya atau pohonnya teman-teman. Makanya tadi aku bilang langka karena pada waktu itu aku masih kecil. Kalau aku nemu trombol jatuh, wah itu girangnya minta ampun. Karena tahu kalau trombolnya udah jatuh nanti yang diambil betonnya. Jadi betonnya itu bisa buat camilan kalau malam-malam teman-teman, enaknya direbus atau biasanya juga digoreng. Oke teman-teman, karena di sini aku mengupasnya udah selesai. Jadi setelah aku kupas ini aku cuci seperti ini, penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi dalamnya itu kayak buah kiwi ya. Tapi ini kalau digigit gak ada rasanya karena dia masih muda teman-teman. Jadi enaknya itu di sayur. Baik mau di sayur asam itu enak banget atau mau di sayur lodeh itu juga enak. Sebelum ini kita sayur, ini tengahnya atau atinya kita ambil dulu teman-teman karena dia nggak bisa dimakan. Kalau nanti diikutkan itu rasanya alot ya, nggak bisa dimakan pokoknya, itu nggak enak, harus dipisahin dulu tengahnya. Sambil menunggu aku misahin tengahnya, ini ada beberapa tips untuk memasak buah langka ini ya. Jadi harus dicuci dalam keadaan yang utuh ya setelah dikupas biar getah-getahnya itu pada hilang semua. Jadi harus benar-benar bersih ya teman-teman. Nanti kalau dadaknya atau getahnya itu masih, nanti rasanya nggak enak. Setelah selesai ini hatinya aku ambil dan mau aku buang ya, jangan diikutkan, nggak enak. Dan untuk sekedar informasi ya teman-teman, karena konten-konten aku ini berisi masak-masak yang intinya masakan Jawa teman-teman. Jadi mohon maaf sekali kalau aku masakan luar negeri aku belum bisa ya. Nah setelah ini hatinya aku ambil, ini aku iris-iris ya. Seperti ini teman-teman cara memasaknya nanti. Jadi ini harus diiris-iris seperti ini. Sayur kluweh ini benar-benar enak, lezat dan nikmat ya, seger banget pokoknya, apalagi dimasak dengan daun gedondong seperti tadi. Selain daun gedondong, teman-teman juga bisa menggunakan asem, cempalo, atau pokoknya yang bersifat asam-asam ya, bisa belimbing ulu juga bisa. Tapi teman-teman tahu sendiri kan, saya itu paling suka dengan daun gedondong. Selain itu saya nggak bisa. Kecuali kalau di pasar bener-bener daun gedondongnya itu habis teman-teman, nggak ada satupun, atau dalam artian itu angel, sulit. Biasanya baru aku menggunakan asam, belimbing ulu, dan lain sebagainya atau tomat. Kalau sementara masih ada daun gedondong, aku lebih milih daun gedondong karena aromanya itu enak banget menurut aku. Setelah aku bersihin penampakannya seperti ini teman-teman, dan ini siap untuk direbus. Setelah aku menyiapkan air udah aku tumpangkan di dalam kompor, kemudian aku ini mau menyiapkan bumbunya teman-teman. Bumbu sayur asam ini sangat simpel, yaitu bumbu cabai, bawang merah, bawang putih aja, dan terasi sedikit aja. Kemudian diulek sampai dia benar-benar lembut ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman juga bisa menggunakan blender, tapi untuk aku ini aku ulek karena aku bumbunya sedikit aja. Soalnya riwah ya teman-teman kalau aku harus mengeluarkan blender-blender itu, karena setelah memblender saya harus membersihkan dan membereskan semuanya. Beda kalau aku menggunakan cobek ya teman-teman, sekali lap itu langsung bisa bersih semuanya. Setelah aku selesai mengulek, kemudian aku mau menyiapkan daun gedondongnya. Alhamdulillah ini daun gedondongnya itu benar-benar sangat enum sekali atau ranum.
atau yang muda sekali teman-teman. Ini satu bendelnya itu harganya cuma Rp1.000, jadi total sama sayur kluwahnya tadi itu 3.000, jadi hanya modal 4.000 aja bisa jadi makanan yang seenak ini. Ini aku masih metik-metikin daun gedondongnya, seger banget ya teman-teman, dan ini perfect, daun gedondongnya itu benar-benar sangat ranum, sangat bagus. Ini sisa banyak ya karena satu bendel itu isinya banyak sekali. Siapa tahu nanti ini mau aku masak untuk asam-asam daging ya teman-teman, karena kalau masak asam-asam daging itu wajib harus pakai daun gedondong. Oke teman-teman, sabar ya sambil menunggu aku metikin daun gedondong ini. Setelah aku petik-petik ini mau aku cuci. Setelah itu di kejauhan ini panciku udah mulai meletup-letup. Ini aku masukkan sayur kluweh tadi ya teman-teman. Maaf karena videonya ngelak jadi agak somplak ya. Seperti ini kalau sudah direbus, dan ini aku kasih laos atau lengkuas teman-teman, dan wajib ya. Setelah mendidih dan lumayan agak empuk, ini bumbunya aku masukkan yang udah aku lek tadi seperti biasa. Ini langsung aku ginikan supaya bersih langsung cobeknya ya. Kalau aku selesai masak ini ya aku cuci kembali pak sabun teman-teman. Oke lanjut, karena sudah aku masukkan semuanya, ini langsung aku udek-udek. Tidak lupa nanti dikasih garam, gula, dan penyedap rasa seperti biasa. Setelah terakhir ini aku kasihkan daun gedondongnya. Ini terakhir aja ya teman-teman, karena daun gedondong itu mudah sekali lunak. Jadi nanti kalau dimasukkan di awal-awal dia nanti teksturnya lembut ya, malah medok gitu. Setelah nanti dirasa udah matang, teman-teman udah harus siap menyiapkan piring sajinya. Nah ini aku masih kasih garam teman-teman, garam, gula, penyedap seperti biasa nggak ketinggalan. Oke, selamat mencoba.